Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Ini bagian ke-10, ujian-ujian di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam Kejadian 20 ayat 1-17, firman Allah berkata, Kejadian 20, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 1-17, beberapa ayat saya akan bacakan Bapak Ibu. Firman Allah berkata, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak akan membiarkan engkau menjamah dia. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ujian kehidupan selanjutnya Bapak Ibu, ini bagian ke-10. Ujian kehidupan tentang pengakuan akan kesalahan. Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal 20 ini, Abraham mengakui kesalahannya dan mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut di hadapan Abimelek. Kita tahu ceritanya bersama-sama. Abraham mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya karena dia takut dibunuh. Dia mengaku kepada Raja Abimelek bahwa bangsa ini tidak mengenal Tuhan, tentulah aku akan dibunuh demi untuk mendapatkan istriku. Dia berpikir begitu dan dia mengaku kepada Abimelek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, dalam hidup ini ada ujian kehidupan yang kadang-kadang membuat kita berdosa. Kadang-kadang membuat kita jatuh dalam sebuah kesalahan yang cukup serius. Beberapa kesalahan kita buat begitu fatal. Pertanyaannya, apakah kita cenderung menutupi kesalahan kita atau kita lebih cenderung untuk mengakuinya? Secara terbuka kita mengakui kepada Allah dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki dari kesalahan kita. Perhatikanlah kehidupan Abraham. Orang besar itu juga berbuat salah. Orang besar itu juga berbuat kesalahan yang cukup serius. Tapi dia cepat mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki kesalahannya. Demikianlah Bapak Ibu dan saya. Kita mungkin akan diuji. Dan kadang-kadang ujian itu membuat kita jatuh. Ujian itu membuat kita gagal. Kadang-kadang ujian itu membuat kita mengalami sebuah kerusakan yang cukup serius. Akibat dari perbuatan kita yang gagal bertahan dalam sebuah ujian. Pertanyaannya, apakah kita cenderung untuk menutup-nutupi kesalahan kita? Atau kita punya kecenderungan untuk mengakuinya kepada Allah dan coba memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tidak seorang pun yang sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita bisa terjebak jatuh ke dalam dosa. Setiap kita bisa mengalami kesalahan-kesalahan. Oleh karena kita memang manusia yang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Poin yang paling penting ketika kita mengalami ujian yang seperti ini. Apakah kita mau menyembunyikan dosa kita atau mau terbuka kepada Allah dan mohon ampun dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita mau mengakuinya, Allah adalah setia dan adil, Dia pasti mengampuni dosa kita. Jika kita mau mengambil tindakan untuk memperbaiki, Allah setia dan adil, Dia akan memberkati Bapak Ibu dan saya. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu, selamat beraktivitas.